Baik, selamat malam semuanya. Izin Pak Juri. Biasanya saya yang menguji, sekarang saya yang diuji. Jadi agak deg-degan juga. Oke, perkenalkan nama saya Ana Juliana. Saya dari Tasikmalaya. Saya sebagai pengajar dan saya akan bercerita tentang salah satu kisah di antara puluhan kisah mahasiswa saya. Kali ini saya bercerita tentang Tria namanya. Suatu kali Tria mengirimkan pesan kepada saya. Ibu, hari ini ibu saya Tria, mahasiswa tingkat 3. Hari ini saya akan masuk terlambat. Izin terlambat untuk masuk praktikum ibu karena saya akan cek lab. Tria ini termasuk mahasiswa yang sangat paham dengan aturan kuliah saya bahwa ketika mata kuliah sudah mulai tidak boleh ada yang masuk. Jadi kecuali dia minta izin terlebih dahulu. Jadi Tria ini meminta izin terlebih dahulu lewat pesan. Kemudian saya jawab, oke Tria silahkan, mau cek lab apa? Kemudian Tria membalas, HIV Bu. Saya terkejut mendengar jawaban tersebut. Kemudian saya langsung telepon. Saya lakukan panggilan telepon terhadap Tria. Di dering kedua, Tria langsung mengangkat telepon saya dan kemudian tanpa basa-basi saya langsung tanya, siapa yang cek lab? Siapa yang cek HIV Tria? Saya Bu. Saya cek lab sudah minggu kemarin dan hasilnya baru dibuka, baru akan diambil hari ini. Saya tidak tahu hasilnya apa dan saya ingin mendiskusikannya dengan Ibu setelah ini. Suaranya sangat berat, penuh dengan beban, dan rasanya saya tidak layak untuk meneruskan perbincangan lewat telepon, sehingga kemudian saya sudahi pembicaraan lewat telepon. Praktikum dimulai pukul 1. Pikiran saya tidak ada di lab saat itu. Pikiran saya melayang ke sosok Tria. Anaknya baik, IPK di atas 3,5. Jilbabnya panjang dan lebar dan rapih. Kemudian dia anak yang rajin, tidak pernah terlihat nakal. Misalnya jalan dengan cowok atau gimana, nggak ada. Semua memenuhi pikiran saya dan ingin segera mengkonfirmasi. Tapi saya tahan. Sampai kemudian pukul 2 ada yang mengetuk lab. Ternyata itu Tria. Saya persilahkan dia masuk dan mengikuti praktikum sampai selesai. Walaupun sebetulnya saya udah geremet. Pengen tahu, pengen tanya kenapa ini terjadi. Menjelang pukul 5.30 sore, ketika semua mahasiswa sudah keluar, termasuk asisten saya juga sudah keluar, tinggal saya dan Tria di dalam laboratorium. Kami duduk berhadapan, kita duduk, Tria memegang amplop yang masih tersegel dengan rapat, berkop salah satu rumah sakit. Dia menyerahkan kepada saya amplop tersebut, Ibu, mohon bukakan ini untuk saya, dan bacakan hasilnya untuk saya. Saya pegang tangan Tria, kenapa harus saya? Kenapa harus Ibu? Kenapa bukan kamu yang baca? Kemudian Tria memegang tangan saya, menatap mata saya sangat dalam, dan bilang, Ibu, hanya Ibu yang saya percaya. Ibu sumber kekuatan saya. Saya tidak bisa membaca amplop ini. Dan tolong, bacakan oleh Ibu. Dengan hati yang tidak karuan, saya ambil amplop itu, saya buka, jantung yang berdegup lebih cepat, karena saya tahu parameter-parameter lab. Karena saya paham, saya baca satu persatu sampai di akhir kesimpulan bahwa menyebutkan pasien yang bernama Tria positif HIV. Demi melihat mungkin mimik saya yang berubah, saya memandang Tria dan sepertinya dia sudah tahu jawabannya. Dia langsung menghambur memeluk saya, menangis terseduh di dada, di pundak saya sampai kemudian jilbab saya basah. Dan menjelang maghrib itu kami menangis bersama, tanpa kata, tanpa bicara, hanya menangis. Sampai kemudian kami sholat bersama, dan setelah sholat itu kita bicara panjang, sangat panjang. Sampai kemudian saya tahu dari mana virus itu bisa masuk ke dalam tubuh Tria.
termasuk kita mencari bagaimana menyelesaikan solusi-solusi setelahnya, bagaimana cara pengobatannya, bagaimana cara menyampaikan informasi kepada orang tua Tria bahwa Tria mengidap penyakit yang mungkin sangat dihindari oleh banyak orang, termasuk juga bagaimana supaya rahasia itu tetap dikip, cuma hanya saya, Tria, Tuhan dan orang tuanya yang tahu. Dan itu berjalan, ini kisah 3 tahun yang lalu, dan sekarang Tria sudah lulus, sudah menjadi yang jiwa yang lebih baik, dia menjadi relawan HIV AIDS di PBB, kemudian juga dia sekarang menjadi lebih dekat dengan Tuhannya, dan itulah tujuan yang sebetulnya ingin saya lakukan untuk mahasiswa-mahasiswa saya, bahwa saya ingin menjadi rumah buat mereka. Mendatangi mahasiswa yang pintar itu gampang, mereka dikasih tahu A akan jadi A+, tapi menghadapi mahasiswa yang banyak masalah, yang banyak tragedi, itu butuh tempat, dan saya ingin menjadi rumah buat mereka. Banyak sekali kisah tentang mereka, tentang yang hamil di luar menikah, hamil ketika kuliah, yang mengalami penyakit kelamin. Saya mencoba menjadi rumah buat mereka, menjadi bagian yang mungkin tidak ada semua orang bisa ada. Jadi tugas saya sebagai pengajar tidak hanya mentransfer ilmu atau pengetahuan, tapi bagaimana selalu ada untuk mereka. Bahwa yang hebat itu bukan kita, tapi bagaimana menjadikan orang-orang di sekitar kita menjadi hebat, bagaimana mereka hebat dengan porsi dan versi mereka. Itu yang ingin saya lakukan untuk dunia. Itu yang bisa saya sampaikan, mungkin masih banyak waktunya. Oke, terima kasih. Saya mengikuti dari awal sampai akhir, persis seperti saat ibu saya bercerita kepada saya waktu kecil gitu. Bapak kamu. Tapi dibalik semua itu, kalau untuk menanggapi ceritanya, dan saya sangat berterima kasih Bu Ana telah menceritakan cerita yang sangat luar biasa ini. Dan saya tidak sadar, saya shock sendiri tadi, ya Allah. Terus gimana? Terus saya benar-benar inline di cerita itu. Dan ini tidak dilakukan dengan teknik yang muluk-muluk, tapi benar-benar melekat. Ibu memilih cerita yang bagus, ibu bercerita dengan sangat baik, dan saya berterima kasih karena guru adalah salah satu profesi paling mulia di dunia ini, apalagi dosen. Kebetulan bapak saya dosen juga. Semoga itu menjadi amal jariah buat Bu Ana. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, karena ibu bercerita tentang apa yang sudah ibu lakukan, ibu bercerita tentang pengalaman yang ibu lalui gitu ya, dan ibu bercerita dari hati gitu, pesannya sampai. Terima kasih. Yang menurut aku Bu Ana di sini mengambil peran sebagai selfless storyteller ya. Ini cerita tentang Ibu Ana dan cerita tentang mahasiswanya Bu Ana, tapi hero of the story-nya ini bukan Bu Ana. Walaupun kita maksudnya bukan hero, karakter utamanya yang diceritakan di sini adalah tentang mahasiswanya Bu Ana dan tentang kemanusiaan ya. Jadi aku ini banget ya. Ini buat teman-teman storytellers yang lain dan buat aku pun belajar sendiri bahwa menjadi seorang storyteller, salah satu value yang dipunya memang harus selfless. Memang harus, ini bukan tentang siapa dan tentang aku, tapi ini bagaimana ceritanya bisa inspiring orang-orang yang mendengarnya, dan aku yakin kita semua yang ada di sini juga sangat-sangat inspired. Terima kasih.